Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai program kerja Humas Lembaga Pendidikan. Di sini kami akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama yaitu manajemen strategis Humas Lembaga Pendidikan. Yang kedua tadi kasus manajemen strategi Humas pada lembaga pendidikan. Yang ketiga program Humas Lembaga Pendidikan. Dan yang terakhir evaluasi Humas Lembaga Pendidikan. Yang pada poin pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Heni Nurlaili NIM 031. Di sini saya akan menjelaskan manajemen strategis Humas Lembaga Pendidikan. Sebelum menyusun dan melaksanakan program Humas, lembaga pendidikan memerlukan perencanaan strategis agar program yang direncanakan dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan lembaga pendidikan. Perencanaan strategis dimaksudkan agar lembaga pendidikan dapat memahami stakeholder dan publiknya untuk melihat kebutuhan dan perubahan yang ada. Langkah pertama yang dilakukan dalam pembuatan strategis adalah melakukan analisis atau riset untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi. Selanjutnya, menentukan tujuan dan objek. Dengan menentukan tujuan dan objek, strategi yang dibuat akan lebih terarah dan menyentuh pada sasaran yang dituju. Berikutnya, melakukan evaluasi dan review. Evaluasi bersifat membangun dan review dilakukan untuk menentukan langkah kerja ke depannya. Selanjutnya, studi kasus manajemen strategis Humas di lembaga pendidikan. Sebagai contoh, saya mengambil studi kasus yang dilakukan di SMA Negeri 1 Surakarta dalam upaya meningkatkan reputasi sekolah dengan strategi Humas. Adapun strategi yang digunakan Humas dalam meningkatkan reputasi sekolah meliputi 1. Penyelenggaraan ceramah ilmiah, 2. Meningkatkan sumber daya manusia atau SDM guru dengan program-program pelatihan, 3. Meningkatkan prestasi siswa-siswanya, yang keempat mengadakan kegiatan studi banding ke sekolahan yang lebih maju. Pengawasan strategi yang dilakukan Humas dalam meningkatkan reputasi sekolah yakni menyelenggarakan rapat koordinasi, mengadakan evaluasi, dan mengadakan monitoring dari Kemendiknas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Nur Rahmawati akan meneruskan penjelasan dari teman saya pada poin ketiga yakni program Humas Lembaga Pendidikan. Nah, program Humas Lembaga Pendidikan itu setiap lembaga tentu perlu untuk merancang manajemen Humas yang secara sistematis, baik itu pada jenjang usia dini, SD, SMP, SMK, bahkan perguruan tinggi. Hal tersebut tentunya agar kegiatan kehumasan itu dapat terrealisasi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh setiap lembaga. Selanjutnya, program Humas itu harus diawali dengan perencanaan dan pengorganisasian sebagaimana saya jelaskan nanti. Pada proses perencanaan Humas itu lembaga pendidikan berfungsi sebagai mencari umpan balik positif pada lembaga pendidikan, membantu tenaga pendidik kependidikan di bidang penilaian dari para stakeholder lembaga. Selanjutnya yaitu perencanaan Humas itu pada pokoknya itu ada dua. Yang pertama yaitu rencana strategis yang mana biasa dikatakan sebagai rencana jangka panjang. Rencana tersebut memuat tujuan yakni mengembangkan dan memperkirakan pengaruh dari pelaksanaan program selama 5 tahun. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu rencana taktis, yaitu mengembangkan keputusan spesifik untuk mempelajari pengaruh dari pelaksanaan setiap harinya. Nah, selanjutnya perencanaan Humas itu berhubungan erat dengan strategi komunikasi. Perencanaan dapat dijadikan tolak ukur tentang sasaran yang akan dituju maupun media yang akan digunakan dalam pelaksanaan program Humas dalam manajemen Humas. Nah, perencanaan itu ada beberapa hal yang
perlu diperhatikan dalam perencanaan, yakni sasaran dari program humas tersebut, tujuan dari program humas, dan yang terakhir media yang digunakan dalam humas nantinya. Nah, selanjutnya yaitu pengorganisasian humas merupakan sebuah penentuan tugas yang menjadi parameter waktu dan kebutuhan jabatan, tanggung jawab, merinci hubungan kewenangan, hubungan kepengawasan, dan hubungan komunikasi. Program humas pada lingkungan di sekolah itu meliputi seperti mengatur hubungan sekolah dengan orang tua siswa, kerjasama dengan lembaga pendidikan yang lain, hubungan dengan organisasi guru yang profesional, memelihara hubungan baik dengan komite sekolah, dan lain sebagainya. Dapat dilihat pada makalah. Selanjutnya, lembaga pendidikan harus memahami bahwa untuk mencapai tujuan, lembaga pendidikan harus memahami kondisi saat ini untuk merumuskan strategi dan program yang dapat diukur keberhasilan baik dalam jangka waktu yang lama, baik dalam jangka waktu harian, mingguan, bulanan, semesteran, bahkan tahunan. Kesemuanya itu dilakukan dalam waktu yang relatif lama dan saling berhubungan, yang mana nantinya penyusunan program humas harian, mingguan, bulanan, semesteran, bahkan tahunan tersebut dapat disusun berdasarkan skala prioritas dan masing-masing kebutuhan lembaga pendidikan tersebut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Al-Basaburi. Di sini saya akan menyampaikan materi berkaitan tentang evaluasi humas dalam lembaga pendidikan. Kegiatan setelah pelaksanaan merupakan kegiatan evaluasi. Pasti sudah tahu semuanya ya. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk mengoreksi, melihat ulang kegiatan sekolah yang sudah terlaksana dengan baik. Apakah sudah sesuai rencana atau masih kurang maksimal. Evaluasi sendiri merupakan tahap terakhir setelah melakukan tahap penelitian, tahap perencanaan, penggiat yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Nah, tujuan daripada evaluasi humas itu merupakan untuk mengetahui implikasi suatu lembaga pendidikan terhadap publik atau khalayak dalam berbagai hal. Nah, dan adapun fungsinya adalah sebagai berikut. Ada dua, evaluasi berfungsi selektif dan evaluasi berfungsi diagnostik. Tuh. Nah, teman-teman bisa kita cek sendiri di makalah tentang evaluasi berfungsi selektif. Bisa disimak ya. Yaitu sekolah harus mempunyai cara untuk mengadakan seleksi terhadap berbagai kinerjanya, apakah itu tetap dilaksanakan, dimodifikasi, atau ditinggalkan. Nah, evaluasi berfungsi diagnostik itu yaitu dengan melihat hasilnya. Dengan melihat hasilnya, sekolah akan mengetahui berbagai kelemahannya dari apa yang telah dilaksanakan selama ini. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.